Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Watiningsi, CGP Angkatan 11 dari SDN 3 Jangraga, Kabupaten Pangandaran. Hari ini saya melakukan wawancara kepada Ibu Kepala Sekolah saya, Ibu Dewi Nurhaiti, yang ditujukan untuk tugas modul 3.1. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu Eka. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Maaf ya Bu, pagi-pagi saya sudah mengganggu aktivitas Ibu. Tidak apa-apa. Iya, ini berhubung saya ada tugas Bu, melakukan wawancara dengan kepala sekolah. Nah, saya akan melakukan mungkin beberapa pertanyaan ya Bu. Iya, silakan. 8 pertanyaan. Nanti itu saya harap Ibu meluangkan waktu benar-benar ya Bu ya. Iya, silakan Bu Eka. Santai saja ya. Iya, baik Ibu. Langsung saja ke pertanyaannya ya Bu. Iya, silakan. Nah, selama ini kan banyak sekali kasus-kasus yang ada di sekolah kita. Nah, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Apakah termasuk dilema etika atau rujukan moral? Iya. Jadi bagaimana cara mengidentifikasi kasus ya yang terjadi di sekolah kita, apakah termasuk dilema etika atau rujukan moral ya? Yang pertama, ketika saya mengidentifikasi kasus tersebut, tentunya mempelajari kasus itu. Apakah dalam kasus yang terjadi ada nilai-nilai kebajikan universal yang sama-sama benar? Apakah pada kasus tersebut terlihat jelas benarnya atau salahnya, atau justru tidak ada jawaban yang mutlak apakah ini benar atau salah. Kemudian apakah terjadi pelanggaran norma hukum. Nah itu sebagai kuncinya. Jika pada kasus itu terjadi pelanggaran norma hukum, tentunya itu akan masuk pada kasus bujukan moral. Tapi kalau tidak terjadi pelanggaran norma hukum, itu bisa kemungkinan besar adalah dilema etika. Kemudian pengujian benar atau salah. Pengujian benar salah ini berdasarkan uji legal. Tentunya uji legal ini berkaitan dengan norma hukum ya. Kemudian uji intuisi, tentunya yang berkaitan dengan pikiran kita, perasaan kita. Kemudian uji panutan. Itu. Sangat sekali, banyak sekali ya Bu cara mengidentifikasinya, dari mulai benar atau salah, uji legal gitu. Banyak sekali. Nah, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Bu, ya, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, bagaimana Ibu mengambil keputusan untuk permasalahan tersebut gitu. Menjalankan pengambilan keputusan itu ya? Betul. Yang pertama tentunya ketika menjalankan pengambilan keputusan itu saya harus mengumpulkan fakta, informasi yang memang benar berdasarkan kasus itu, yang berkaitan dengan kasus itu. Jangan sampai informasi yang kita terima itu hanya sekedar isu yang tidak jelas kebenarannya. Kemudian menganalisis nilai-nilai yang bertentangan, nilai mana yang lebih relevan dalam situasi yang terjadi. Kemudian mempertimbangkan konsekuensi dari setiap pengambilan keputusan itu, baik itu dampaknya ataupun manfaatnya. Tentunya kita akan mengambil pengambilan keputusan dengan dampak yang minim dan manfaat yang banyak tentunya bagi semua orang. Kemudian konsultasikan dengan pihak lain, ya tentunya kita di sekolah dasar memiliki pengawas sekolah, kemudian koordinator wilayah, itu sebagai atasan langsung kita. Ketika kita mau mengambil suatu keputusan atau menjalankan suatu keputusan, kita hendaknya berkonsultasi dulu dengan atasan kita supaya nantinya pengawas ataupun korwil bisa memberikan masukan kepada kita juga. Kemudian prioritaskan keputusan untuk kepentingan bersama. Yang terakhir, evaluasi keputusan. Apakah keputusan tersebut memberikan manfaat atau justru memberikan dampak yang lebih banyak. Nah,
Jika terjadi dampak yang lebih banyak, maka kita harus tinjau ulang keputusan tersebut dan mengevaluasinya, kemudian mengambil keputusan yang tepat. Gitu. Baik, sangat banyak sekali ya Bu pertimbangan dalam Iya. pengambilan keputusan, utamanya mah yang berdampak baik bagi semuanya ya Bu, diminimalisir dampak kurang Negatifnya. baiknya. Iya. Nah, ke pertanyaan selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah atau prosedurnya seperti yang telah tadi diuraikan ya. Yang pertama tentunya kita mengumpulkan informasi dulu, mana yang termasuk fakta atau hanya isu belaka nih. Kita pilah-pilah dulu informasi tersebut yang masuk. Kemudian sebelum mengumpulkan informasi kita mengidentifikasi dulu masalahnya Tadi apa sih ya, ya. tadi kan udah Tadi yang diidentifikasi. pertama ya, langkah yang pertama apa sih ini masalahnya, kemudian kita kumpulkan informasinya, kemudian membuat rencana atau daftar solusi apa saja yang mungkin bisa untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, kemudian membuat keputusan, menerapkan keputusan tersebut. Yang terakhir tentu mengevaluasi lagi, lihat apakah keputusan tersebut memberikan dampak negatif atau dampak positif yang nantinya akan kita tindak lanjuti. Seperti itu. Nah, langkah-langkahnya sudah sangat jelas ya Bu. Nah, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang dianggap efektif itu ketika pengambilan keputusan memberikan dampak yang positif terhadap banyak orang. Nah, terutama kalau di sekolah kita prioritasnya adalah murid. Nah, tentunya hal yang paling efektif ketika keputusan yang kita ambil memberikan dampak positif terhadap murid. Itu sasaran utama kita. Itu. Pokoknya berhubungannya sama murid ya Bu? Iya, itu. Baik Bu. Nah, selama ini Bu, tentunya banyak sekali tantangan ya Bu ya. Nah, yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu seperti apa Bu? Hal-hal yang selama ini Ibu anggap ini tantangannya di sini nih gitu. Nah, seperti apa Bu? Tantangan ya dalam pengambilan keputusan tentunya sangat banyak sekali ya, sangat banyak sekali ketika kita menghadapi suatu masalah dan kita akan mengambil keputusan terhadap permasalahan yang terjadi. Tantangan itu bisa muncul dari sisi kiri, sisi kanan, depan, belakang gitu ya, yang nantinya bisa menggoyahkan keputusan yang kita ambil. Yang paling utama itu tantangan tentunya informasi yang kita dapatkan itu harus benar-benar jelas, informasi yang berupa fakta. Terkadang banyak isu-isu yang menyertai dalam suatu kasus. Nah, isu-isu tersebut terkadang lebih santer, lebih lebih banyak diyakini oleh banyak orang daripada fakta yang terjadi. Tentunya kita harus benar-benar bisa memilah apakah itu fakta atau hanya isu belaka. Itu menyaring informasi yang kita terima, kemudian konsekuensi negatif atau dampak negatif dari keputusan yang kita ambil. Nah, itu nanti keputusan yang kita ambil apakah akan memberikan dampak negatif terhadap banyak orang atau tidak, atau kita bisa meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan dari pengambilan keputusan itu. Kemudian tekanan sosial membuat keputusan yang kita ambil itu kadang tidak sesuai dengan harapan orang lain. Ada keyakinan ketika suatu permasalahan diyakini oleh banyak orang itu adalah pembenaran, tetapi belum tentu kebenaran tetap kebenaran walaupun itu hanya diyakini oleh satu orang. Nah, itu. Nah, jadi tekanan sosial yang timbul dari hal tersebut itu biasanya membuat kita semakin semakin tertantang gitu. Kita harus memutuskan keputusan yang tepat walaupun kebenaran itu hanya untuk satu orang gitu. Kemudian emosi yang kurang stabil ketika kita mengambil keputusan tersebut, karena pada dasarnya kita manusia ada saja sisi subjektifnya ya, apalagi jika permasalahan tersebut menyangkut saudara kita, teman dekat kita atau apa gitu ya. Sisi subjektif atau emosi kita itu biasanya menguasai kita. Nah, itu bagaimana kita harus menetralisir supaya keputusan itu bersifat objektif gitu. Kemudian
pandangan dan pertimbangan moral yang berbeda-beda gitu. Baik Ibu, jadi banyak sekali ya Bu Iya, tantangannya, tidak cuma satu dua, banyak sekali. dari dalam diri, dari lingkungan juga, dari rekan kerja itu merupakan tantangan. Nah, apakah Ibu selama ini memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu nih dalam sebuah penyelesaian kasus? Apakah Ibu menyelesaikannya, misal kasus itu langsung terjadi hari ini di tempat itu, atau apakah Ibu akan menjadwalkan untuk menyelesaikannya nanti gitu dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Ibu jalankan? Jadwal dalam penyelesaian kasus tersebut ya. Iya. Biasanya kalau terjadi suatu kasus, jika kasus tersebut memang ringan dan kita bisa putuskan pada waktu itu, kita putuskan pada waktu itu dengan sesegera mungkin. Kan lebih cepat kita mengambil keputusan itu lebih baik tentunya ya, karena akan meminimalisir dampak yang ditimbulkannya juga ya, dampak dari keresahan orang-orang yang menunggu keputusan kita itu. Tetapi jika kasus tersebut menyangkut banyak orang, kemudian lebih kompleks, tentunya saya meminta waktu, waktu untuk berpikir, berkonsultasi dengan tadi yang seperti saya sebutkan, dengan pengawas sekolah, korwil, dan tentunya dengan rekan-rekan sejawat juga ya, dengan pihak-pihak yang terkait dengan kasus tersebut. Nantinya kita jika sudah menemukan kesepakatan untuk pengambilan keputusan baru dilaksanakan. Kemudian prosedur yang dijalankan seperti yang tadi diuraikan. Pertama kita mengidentifikasi masalahnya, kemudian mengumpulkan informasi apakah fakta atau isu, kemudian mengevaluasi dari keputusan kita, buat keputusan, jalankan keputusan, diskusikan keputusan yang kita ambil dengan rekan kerja, apakah sudah tepat atau perlu ditinjau ulang. Harus memenuhi prosedur-prosedur ya Bu, tidak terjadi benturan-benturan. Nah, adakah nih Bu seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan dilema etika ya. Yang pertama ada faktor eksternal dan internal ya. Karena kita internal secara diri kita pribadi, eksternal berasal dari teman-teman semua atau faktor luar ya. Faktor internal yang mempermudah pengambilan keputusan tentunya nilai pribadi saya sendiri. Ketika kita berpikiran positif, ketika kita memandang harus mengutamakan kepentingan orang lain, hati nurani kita juga, tentunya landasan agama itu yang lebih penting, karena dengan berlandaskan agama, keputusan yang kita ambil itu tentunya lebih ke moralnya dapat gitu, agamanya dapat, jadi lebih berguna bagi semua orang. Kemudian faktor eksternal itu dukungan sosial dari teman-teman, rekan kerja, atasan, komunikasi, konsultasi juga ya itu dengan teman-teman, dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut. Kemudian kode etik juga kita sebagai guru atau pendidik itu penting ya, informasi yang akurat gitu. Nah, pertanyaan terakhir Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengambilan Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika yang pernah Ibu lakukan gitu? Pelajaran yang diperoleh, yang pertama, kita jangan termakan dengan isu ya. Kita jangan termakan dengan isu. Terkadang isu yang beredar itu lebih santer daripada fakta yang terjadi itu. Jadi kita benar-benar harus mempertimbangkan informasi yang kita terima itu. Yang kedua, kita harus berkolaborasi dalam artian ketika kita mengambil keputusan, jangan hanya berpikir kita ada suatu masalah kita ambil keputusan langsung jebret kita aja yang memutuskan, tapi kita juga harus berkolaborasi dengan pengawas, korwil, rekan-rekan guru atau pihak-pihak lain, kalau di sekolah dengan orang tua murid juga, dengan pihak komite atau lingkungan masyarakat sekitar.
Nah, dengan berkolaborasi tersebut, pengambilan keputusan yang akan kita lakukan tentunya akan lebih efektif dan tepat sasaran dengan mempertimbangkan berbagai hal yang terjadi. Kemudian pertimbangan nilai-nilai kebajikan. Nah, kebetulan di sekolah kita budayanya kita homogen ya, sekolah homogen ya, insya Allah kalau sekolah homogen kita memiliki pandangan yang sama terhadap nilai-nilai kebajikan. Yang terakhir itu pertimbangan jangka pendek dan jangka panjang dari pengambilan keputusan. Tentunya dampak negatif itu yang lebih kita perhatikan, itu aja. Jadi ya itu jadi harus benar dalam mengambil keputusan itu. Pengalaman ibu sudah sangat sekali. Terima kasih atas waktunya ibu, terima kasih atas bantuannya. Semoga kedepannya kita semua bisa memajukan sekolah ini dengan baik, kita mampu menyelesaikan kasus-kasus dengan baik ya Bu ya. Terima kasih sekali lagi atas waktunya ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama, Naon, A? terang balok. Balok. Si Ade